Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin di Retro Kini. Seperti janji saya di movie review Pocong Gundul kemarin, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk meninjau asal-usul Pocong Gundul dari sumber aslinya, yaitu bukunya, yang pertama kali terbit di bulan Desember 2019. Pocong Gundul adalah seri kedua setelah Bang Gaib yang didahului oleh buku Kisah Tanah Jawa dan Jagat Lelembut. Seri setelahnya adalah Unit Gaib Darurat, Gua Jepang, dan Tikungan Maut yang merupakan seri kelimanya. Banyaknya perbedaan antara versi buku dan filmnya mendorong saya untuk share kepada pemirsa sekalian kisah di bukunya di edisi khusus ini, sehingga pemirsa sekalian akan mengetahui di mana letak perbedaan itu bagi yang belum atau tidak punya bukunya. Dalam bukunya latar belakang kisah Walisdi si Pocong Gundul diceritakan lebih mendetail dan saya akui memang lebih menarik dan dramatis. Bukunya juga mengajak pembacanya untuk lebih mengerti apa yang menyebabkan Walisdi menjadi jahat. Ternyata latar belakang masa mudanya yang tragislah yang membentuknya menjadi begitu. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini ditulis oleh Christian Banisrael. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dunia Pocong Gundul, oke? Awal buku Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dibuka dengan penjelasan seputar pocong dan latar belakangnya mulai dari mitos tali pocong, relasinya dengan budaya dan peradaban masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, prosesi, pemandian jenazah, khasiat tali pocong, cara penguburan sampai kepercayaan di balik kain kafan itu sendiri. Bahasa yang disampaikan lugas dan mudah dimengerti dan merupakan pendahuluan sebelum masuk ke cerita utama. Penelusuran tim Kisah Tanah Jawa perihal Pocong Gundul ini dimulai dari Sari, arwah siswi sekolah kejuruan di Yogyakarta yang menjadi mediator tim. Berbeda dengan versi di filmnya di mana Sari masih hidup, dalam versi asli di bukunya ini dia diceritakan sudah meninggal dan dari dialah tim KTJ bisa menguak cerita di balik Pocong Gundul. Di filmnya juga digambarkan bahwa Sari adalah anak tunggal, sedangkan di bukunya Sari punya 2 orang adik. Sari sendiri aslinya adalah siswa angkatan 90-an di sekolah kejuruan, di mana Pocong Gundul sering muncul dan menjadi penyebab terjadinya banyak keganjilan di sekolahan itu. Ternyata sekolahan itu dulunya adalah bekas pemakaman yang sudah dipindahkan ke utara dan sebagian ke selatan sekolahan. Bila di filmnya sumur di sekolahan diceritakan masih utuh, di bukunya lewat penuturan Sari, sumur tua itu sudah ditimbun dan letaknya tidak tersembunyi di halaman belakang sekolahan tapi di pojokan lapangan. Menurut Sari, di samping sumur itu ada pohon waru gede banget tapi sudah kayak mau ambruk. Tempatnya pun agak terang tapi suasananya singup banget. Seperti itulah kondisinya saat Sari duduk di kelas 1 jurusan Tata Busana di kisaran awal tahun 90-an. Suatu kali seusai sholat maghrib, Sari mendengar suara yang seperti desisan ular. Suara itu terdengar cukup keras. Salah seorang kakak tingkatnya atau disingkat Kating memberitahunya bahwa itu memang suara desisan ular yang dilihatnya melayang-layang lewat musola menuju rumahnya di area sumur tua itu. Sari langsung begidik bulu kuduknya mendengar kata-kata Katingnya itu. Dia juga heran bagaimana Katingnya itu bisa melihat ular gaib tersebut dan tetap tenang tanpa ada rasa takut. Sari pertama kali melihat sosok Pocong Gundul di area toilet, tepatnya di antara kran dan jalan masuk menuju toilet pria, pas di depan pintu toilet pria. Sari hanya bisa terpaku dengan jantung deg-degan. Sumur tua itu akhirnya ditimbun dan dibongkar. Pohon waru di sampingnya juga ditebang. Proses pembongkaran dan pembangunannya sendiri berlangsung selama 2 bulan. Sebagai gantinya didirikanlah sebuah mimbar utama untuk pembina upacara, dan di atas bekas sumur itu dibuat level dari beton untuk barisan guru yang mengikuti upacara. Selama pembongkaran dan pembangunan berlangsung, tidak ada hal-hal aneh terjadi dan semuanya lancar-lancar saja. Area itu sendiri kelihatan terang setelah itu dan sudah tidak singup lagi. Namun, beberapa hari setelahnya, peristiwa-peristiwa ganjil mulai terjadi. Seorang murid dari kelas 3 melihat penampakan ular yang badannya setengah manusia dan menjadi histeris. Murid itu lalu terserang demam tinggi dan pihak sekolah membawanya ke rumah sakit terdekat. Berikutnya cerita bergulir saat Sari mengerjakan gaun jahitannya di jam istirahat di ruang praktek menjahit. Cerita ini menjadi inspirasi dari adegan retrokognisi Hau Kurniawan di filmnya. Di filmnya, adegan ini dirubah setting waktunya jadi menjelang maghrib saat hari sudah mulai gelap. Sari yang sedang sendirian dan sedang menjalankan mesin jahitnya, tiba-tiba mendengar suara mesin jahit lain, padahal sedang tidak ada orang lain di ruang praktek selain dia. Suara itu terdengar dari belakangnya dan ikut berhenti saat dia menghentikan mesin jahitnya.
Saat Sari hendak menoleh ke belakang, tiba-tiba suara mesin jahit terdengar lagi. Sari jadi ketakutan dan tidak jadi menoleh ke belakang. Dia cepat-cepat meninggalkan ruang praktek. Dari sela-sela jendela ruangan, Sari sempat melihat sesosok makhluk yang mengenakan seragam khusus guru magang yang sedang menjahit dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya. Guru magang di sekolahan itu adalah Bu Astri, dan Sari merasa aneh sekali bila Bu Astri ada di ruang praktek menjahit karena dia adalah guru kelas tata boga. Samar-samar terdengarlah teriakan beberapa murid dari ruang kesenian. Sari berlari bersama murid-murid lain yang berbondong-bondong menuju ruang kesenian. Ternyata di sana ditemukan Bu Astri yang sudah menjadi mayat dan tergeletak di samping gong. Di tangannya tergenggam sebotol racun serangga yang sudah menggenangi lantai. Diduga dia bunuh diri dengan menenggak racun serangga tersebut. Pihak sekolah lalu membawa mayat Bu Astri ke rumah sakit. Latar belakang bunuh dirinya Bu Astri ini ternyata karena dia patah hati. Calon suaminya meninggalkannya dan menikah dengan wanita lain. Pocong Gundul mempunyai kekuatan jin jahat dan mampu mendorong manusia di puncak emosi yang tak mampu dibendung oleh dirinya sendiri. Inilah penyebab Bu Astri stres dan akhirnya bunuh diri. Setelah peristiwa itu, hampir setiap malam sosok Pocong Gundul yang pernah dilihat Sari hadir dalam mimpinya. Penampilannya berbeda dari pocong-pocong lain yang pernah Sari dengar dari cerita-cerita seram. Bagian atasnya terbuka, tapi dari leher sampai kaki, ikatannya masih sempurna, sehingga tampak kepalanya yang tinggal tengkorak saja. Matanya mengeluarkan nanah putih kuning, giginya bertaring panjang dengan liur yang menetes-netes. Bu Astri meninggal di hari Jumat. Sari merasa tidak enak badan keesokan harinya. Kepalanya pusing, badannya sedikit meriang dan dia mual-mual. Dia memutuskan tidak masuk sekolah di hari Sabtu itu. Sampai hari Senin, Sari masih belum pulih 100%, tapi dia memaksakan diri berangkat ke sekolah karena ada ulangan menjahit. Di hari Senin itu, ada seorang murid yang melihat Bu Astri berdiri di barisan para guru saat upacara bendera. Dia menangis sesenggukan lalu berteriak-teriak dan menjadi semakin tidak terkontrol. Dari situ terjadilah kesurupan massal. Hari-hari berikutnya setelah itu, penampakan Pocong Gundul makin sering menghantui Sari. Sari juga pernah kesurupan saat sedang berada di UKS. Setelah kejadian ditemukannya mayat Bu Astri di ruang kesenian, ruang itu tidak pernah digunakan lagi dan difungsikan sebagai gudang. Di filmnya, makam Walisdi si Pocong Gundul diceritakan berada di area dekat sumur tua. Di bukunya, makam Walisdi letaknya di sekitar lapangan basket. Di situ pernah ada seorang siswa yang mati tertimpa ring basket saat sedang berlatih basket menjelang maghrib. Kepalanya membentur dasar lapangan sehingga terjadi pendarahan yang fatal dan tubuhnya tertimpa ring besi yang berat. Namun tiang ringnya masih berdiri kokoh dan tidak tampak reot. Itu adalah kejadian aneh pertama yang sampai merenggut korban jiwa. Teror si Pocong Gundul pun makin membuat Sari tertekan. Sari tidak pernah nyenyak tidurnya dan selalu terbangun jam 3 pagi. Ini membuatnya jadi sering kelelahan, kurang konsentrasi dan tidak bergairah saat belajar di sekolah. Sari juga jadi sering ngelindur sambil berjalan keluar kamar. Ibunya juga sering memergokinya bicara sendiri. Di malam sebelum Sari meninggal, anehnya tidak ada penampakan atau kejadian macam-macam walaupun dia tetap terjaga. Dia pun jadi mengantuk saat berangkat ke sekolah pagi hari berikutnya. Dengan naik motor, dia mengantarkan adiknya dulu ke sekolah. Setelah lampu merah perempatan Terminal Giwangan, Sari berbelok ke utara. Dia menyalip sebuah bus Kopata dari arah yang berlawanan, tapi sama-sama belok ke utara. Sari pun menambah kecepatan. Tiba-tiba ada sosok yang menyeberang dengan cepat sehingga Sari tersentak. Dia pun langsung banting setang ke kiri. Namun ada satu mobil yang menyalipnya. Sari pun menyenggol bodi mobil tersebut sehingga dia terhempas tak jauh dari motornya. Mobil itu malah tancap gas setelah menyerempet motornya. Dari belakang, bus Kopata yang tadi disalipnya tak sempat mengerem dan menggilas perut Sari. Sari pun langsung tak sadarkan diri. Saat dia membuka matanya lagi, dia sudah berada di tempat yang sangat asing. Dari kejauhan, Sari melihat bayang-bayang si Pocong Gundul yang kemudian hilang seperti disapu angin. Sebelum cerita di bukunya beralih ke Walisdi si Pocong Gundul, tim Kisah Tanah Jawa memberikan penjelasan mengenai retrokognisi. Walaupun tidak disebutkan dalam bukunya siapa anggota tim yang punya kemampuan ini, sudah pasti yang dimaksud adalah Hari Hau, karena hanya dia anggota tim yang punya kemampuan ini. Sekali lagi saya jelaskan di sini, retrokognisi adalah kemampuan melihat dan mereka peristiwa di masa lampau. Sumber informasi dari retrokognisi dibagi menjadi 3 bagian.
Pertama, sumber primer, yang berasal dari pelaku sejarah atau saksi sejarah yang masih hidup dan mengalami peristiwa tersebut. Kedua, sumber sekunder, yang berasal dari sumber literasi seperti jurnal, naskah, dokumen, surat kuno seperti kitab maupun prasasti, atau bukti rekaman video atau fotografi. Ketiga adalah sumber tersier yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu karena sumber ini berkaitan dengan residual energi yang berasal dari rekam jejak masa lalu melalui benda maupun tempat. Sumber ketiga inilah yang divisualkan dalam filmnya, di mana Hao digambarkan memasuki masa lalu Walisti dengan perantaraan cincin milik Pak Saman. Kemampuan retrokognisi biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki extrasensory perception atau indera keenam dan memiliki gelombang otak di bawah 5 Hz atau gelombang alfa. Peran Sari dalam kisah Tanah Jawa adalah sosok astral yang membantu mereka untuk melakukan kontak langsung dengan penghuni yang mendiami kawasan sekolah dan juga sebagai penerjemah kejadian-kejadian janggal yang pernah terjadi. Kontak metafisik yang diberikan Sari menuntun Hari Hao untuk melakukan ekspedisi di sekolahannya. Dari sini metode retrokognisi pun kemudian dijalankan oleh Hari Hao untuk menjelajah waktu, sehingga visualisasi dari penjelajahan ini akan memberikan gambaran lebih detail mengenai sosok si pocong gundul dari masa lalunya. Cerita pun kemudian beralih ke medio tahun 1965 saat perekonomian nasional sedang kacau dan terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau biasa disingkat G30S. Ketidakstabilan sosial politik melanda Indonesia dan Soeharto melengsarkan Soekarno dari puncak kekuasaan. Salah satu partai besar saat itu dituduh melancarkan G30S dan para anggota partai serta simpatisannya diburu, ditangkap, bahkan dibunuh. Hari Hao mengikuti salah seorang anggota partai tersebut yang sedang menuju ke rumah seorang dukun. Sepertinya dia baru saja mencuri kafan pocong dari kuburan, lalu membawanya ke dukun yang bernama Walisdi itu. Dia adalah dukun ilmu hitam sakti mandraguna saat itu dan cikal bakal si pocong gundul yang memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Walisdi memberikan mantra pada anggota partai itu. Dia kemudian mempraktekkan arahan dari Walisdi, mengerudungkan kafan pada tubuhnya, kemudian merapal mantra yang diberikan tadi. Seketika itu tiba-tiba dia menghilang. Tujuannya bisa menghilang agar bisa lolos dari perburuan orang-orang yang mengejarnya. Karena ketenarannya, banyak pasien dari pelosok negeri berbondong-bondong mendatangi Walisdi. Walisdi membuka praktek ilmu hitam di rumahnya sendiri, dibantu oleh wanita yang menurut Hao kemungkinan adalah istri tuanya. Hao melihat seorang wanita lagi di situ dengan paras yang masih muda dan cantik, yang kemungkinan adalah istri keduanya. Perewangan Walisdi adalah jin-jin jahat yang mungkin berusia lebih dari 1000 tahun. Di saat Walisdi bertirakat untuk mencari ilmu hitam, datanglah bola api dengan pendar cahaya biru yang menyala-nyala. Bola api itu kemudian berubah wujud dan menjelma menjadi seorang wanita cantik. Dia adalah Banaswati. Mereka pun kemudian bersenggama untuk melakukan komunikasi batin dan menuntun Walisdi pada sebuah perjanjian maut. Walisdi siap menghamba pada jin tersebut di dunia hingga dia mati. Banaswati inilah yang kemudian menurunkan ilmu hitam kepada Walisdi yang membuatnya menjadi dukun terkuat semasa hidupnya. Dialah perewangan Walisdi yang terbilang paling kuat. Praktek pelayanan Walisdi meliputi santet, aborsi, pesugihan, dan pengasihan. Dia tidak pernah mengecewakan para pasiennya karena ilmunya memang mumpuni dan ampuh. Namun, ternyata seorang dukun ilmu putih mampu menandingi kesaktiannya, dan dukun itu merupakan satu-satunya orang yang mampu melumpuhkan kesaktian Walisdi. Santet yang dia kirimkan ternyata mental gara-gara sang dukun lawannya itu, dan berbalik ke dia sendiri. Secara metafisika, bila santet yang dikirimkan mental dan balik ke si pengirim, kekuatan santet itu akan bertambah 2 kali lipat dan biasanya akan langsung menyerang organ dalam pengirimnya. Walisdi benar-benar kalah telak dan meregang nyawa di pelukan istri tuanya. Di versi filmnya, matinya Walisdi disebabkan gorokan keris di lehernya yang dilakukan oleh para pengikutnya dan ini merupakan keinginan Walisdi sendiri sebagai bagian dari perjanjian mautnya dengan Banaswati. Hao kemudian mengajak para pembacanya lebih jauh ke masa lalu Walisdi ke tahun 1908. Ibu Walisdi bernama Lastri dan bapaknya bernama Parmin. Parmin mengguna-guna Lastri sehingga mau menjadi istrinya. Parmin sendiri adalah seorang perampok bengis di sekitaran pasar. Setelah menikah dengan Parmin, Lastri membawa serta adik bungsunya yang sangat disayanginya, Asih, untuk tinggal bersamanya.
Lastri baru tahu kalau ternyata dia sudah diguna-gunai oleh Parmin setelah mereka menikah. Sikap Parmin jadi berubah kasar dan arogan setelah pernikahan mereka. Parmin sendiri adalah seorang bajingan tengik dan bejat. Lastri sering dimaki-maki bahkan dianiaya olehnya. Asih pun pernah hampir menjadi korban kebejatan Parmin. Lastri kemudian hamil. Saat melahirkan Walisti, ia mengalami pendarahan yang parah sekali. Dalam kesakitan yang sangat, dia memaksakan diri untuk mengejan dengan kuat supaya bayinya bisa lahir. Asih yang membantu persalinannya tidak berdaya mencegah pendarahan kakaknya yang parah itu. Akhirnya Lastri menghembuskan nafas terakhirnya setelah Walisti lahir. Parmin baru pulang 2 hari setelah Walisti lahir. Melihat istrinya sudah tidak bernyawa, dia menyalahkan Asih dan menghajarnya habis-habisan malam itu. Asih pun kemudian menjadi pelampiasan nafsu bejat Parmin setelah istrinya meninggal. Asih tidak kuasa menolak Parmin dan hanya bisa pasrah. Sempat terbersit dalam pikirannya untuk bunuh diri, tapi dia tidak tega meninggalkan keponakannya Walisti. Walisti juga tumbuh dengan perlakuan keras dari bapaknya. Parmin sering memukulinya dan tidak pernah tersenyum sekalipun kepadanya. Dia juga sering memergoki Parmin sedang menyetubuhi Asih. Walaupun dia marah akan perlakuan Parmin pada Asih, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggigit pergelangan tangannya sampai berdarah untuk meredam tangisnya. Pada suatu malam, Parmin pulang dengan segenggam kendi yang penuh arak. Dia langsung menjambak rambut Asih dan hendak melampiaskan nafsu bejatnya padanya. Walisti yang tidak terima bibinya diperlakukan seperti itu, melakukan perlawanan terhadap bapaknya. Tapi ia malah diajar balik oleh bapaknya. Parmin menyuruhnya melucuti pakaian Asih dan menyetubuhinya. Walisti menolaknya. Parmin pun merobek pakaian Asih dan mendorong Walisti ke pelukan Asih. Dia juga melepas celana Walisti. Sebelumnya Walisti yang sudah menginjak usia akil balik sudah mendapatkan mimpi basahnya yang pertama. Saat Walisti menatap mata Asih dalam-dalam, sosok Asih seolah-olah berubah menjadi wanita dalam mimpi basahnya. Walisti pun dikuasai nafsu dan menggagahi bibinya sendiri. Parmin sendiri yang menyaksikan itu tertawa terbahak-bahak sambil menenggak araknya. Asih yang setelah kejadian itu menjadi patah arang, kemudian memutuskan untuk gantung diri. Walisti sedih bukan kepalang melihat bibi yang dicintainya mati. Parmin yang memang dasarnya bejat malah melampiaskan nafsu birahinya pada Asih yang sudah menjadi mayat itu. Walisti menjadi murka karena kebejatan bapaknya. Di saat itulah dia bunuh bapaknya sendiri dengan menggunakan pecahan kendi dan penumbuk jagung. Namun Walisti kembali dikuasai nafsu birahi dan mengikuti perilaku bapaknya dengan meniduri mayat bibinya. Dia seperti terjebak antara nafsu dan kesedihan yang sangat. Walisti kemudian membakar rumah tempatnya tinggal selama ini bersama mayat bapak dan bibinya di dalamnya. Dia pun pergi untuk berkelana meninggalkan masa lalunya yang suram di rumah itu. Dia mulai bekerja sebagai kuli panggul di sekitaran pasar dengan bayaran murah dan kadang hanya diupah makanan. Dari situ dia kemudian bekerja pada seorang juragan sembako keturunan Cina. Kebetulan mandornya sering berlaku kasar dan tidak manusiawi pada para buruhnya. Perlakuan kasar ini akhirnya membuat murka Walisti sampai suatu hari dia menjadi gelap mata dan membantai seluruh keluarga juragannya supaya mandornya kehilangan pekerjaan dan menjadi gelandangan. Dendamnya terpuaskan saat melihat mandornya mengalami kesengsaraan seperti yang dirasakannya. Perjalanan hidupnya yang kelam membawa Walisti menjadi perampok bengis seperti bapaknya yang tak segan-segan membunuh dan memperkosa korban-korbannya. Dia pun membentuk komplotan yang ditakuti seantero desa. Suatu ketika, dia dan komplotannya membegal sekumpulan pendatang dari luar Jawa yang hendak menuju Kesultanan Yogyakarta dengan kereta kencana. Pertempuran sengit terjadi. Selama ini Walisti dan komplotannya selalu berhasil dalam menjalankan misi merampoknya. Namun kali ini, 5 orang pendekar dari Melayu itu berhasil mengalahkan dan membantai seluruh komplotannya. Walisti terpaksa kabur. Dari sinilah dia memutuskan untuk mencari ilmu hitam di sebuah kaki gunung yang sangat magis di utara Kesultanan Yogyakarta. Dia ingin menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Cerita kemudian dikembalikan di momen terakhir hidup Walisti. Dia menitipkan pesan terakhir kepada istri tuanya bahwa nanti saat di liang lahat, jangan melepaskan semua ikatan tali pocong yang melilit tubuhnya kecuali ikatan di bagian kepalanya saja. Ia ingin menepati perjanjian mautnya dengan Banaswati. Api dendam dan amarahnya terus ia pupuk sampai akhir hayatnya. Oke pemirsa, sebagai pembaca buku kisah Tanah Jawa Pocong Gundul,
Saya sangat tertarik dengan kisah yang disajikannya. Walaupun secara pribadi saya merasa kisah Walisti kurang dikorek lebih banyak, tapi aspek-aspek penting dalam kehidupan kelamnya yang disajikan dalam buku ini cukup membuat saya bisa memahami bagaimana dia menjelma menjadi sosok bejat dan jahat. Cara penyampaian ceritanya lugas dan mudah dicerna, dan dalam beberapa bagian saya pribadi merasa seolah mengalami sendiri apa yang dirasakan oleh karakter-karakternya. Buku setebal 158 halaman ini cukup menarik dan membuka cakrawala saya mengenai dunia lain yang disajikannya. Mungkin itu sebabnya serial kisah Tanah Jawa ini laris manis dan mendapatkan banyak penggemar. Pesan yang disampaikannya akan konsekuensi dari ilmu hitam cukup mengena dan terasa membumi. Bila disuruh membandingkan mana yang lebih menarik, film atau bukunya, saya berpendapat dua-duanya menarik. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, dan saya menikmati kedua-duanya. Sedikit kekurangan pada filmnya adalah kisah Walisti tidak dikulik sedalam bukunya, sehingga kita tidak bisa berempati padanya. Penyebab Walisti menjadi jahat tidak diceritakan dalam filmnya. Dalam bukunya, sosok Walisti terasa lebih manusiawi, dan apa yang membentuknya menjadi bejat dan jahat bisa kita maklumi. Demikianlah sajian saya di edisi khusus kali ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!